Saya nggak pernah banget makan di restoran. Nggak mungkin mentoknya kalau lapar banget gitu ya. Saya waktu itu bilang ke diri, oke Sumiati, kalau kamu lapar banget, oke kita nggak apa-apa beli pop mie aja. Mungkin harganya 15.000, duit kita masih cukup gitu ya. Udah beli pop mie aja gitu. Tapi ada orang yang baik banget, namanya Teh Mega. Mungkin kalau Teteh nonton. Teh, thank you so much Teh. Ini orang yang kamu bantu waktu itu, dan semoga ya, saya juga mau kita doain ya buat Teh Mega, karena waktu itu dia itu dari Pekanbaru kalau nggak salah mau ke Bandung mau berobat. Tapi semoga Teteh saat ini kondisinya sehat walafiat ya Teh ya, panjang umur dan murah rezekinya selalu Teh. Saya akan ingat selalu sama Teteh, meskipun saya udah lupa mukanya yang gimana gitu ya, mohon maaf kan udah lama aja ya, yang udah lama ya. Pokoknya Teteh itu baik banget, dia dengan sukarelanya, kita nggak tahu sama satu sama lain gitu ya, benar-benar nggak tahu gitu. Ibaratnya saya sama Helis gitu ya, saya nggak tahu nih, benar-benar nggak tahu, dan baru pertama kali ketemu itu di bus itu tadi. Adik-adik sini dek, kamu udah makan belum gitu? Ayo mau pesan apa, sok pesan apa? Enggak Teh, maaf Teh, nggak usah gitu kan. Ya namanya kita nggak tahu ya, kita nggak kenal gitu. Terus itu tuh bener-bener udah nggak apa-apa, terus langsung dipesenin aja tuh sama si Tetehnya itu. Dipesenin apa ya, saya masih ingat banget, kayak kalau nggak salah tuh sop sapi kalau nggak salah. Gila, ini sop sapi harganya berapa cuy gitu. Gue mau bayar kagak bisa gitu. Udah pokoknya sesingkat itu, terus dibayarin. Dan ada penyesalan juga sih di dalam diri saya, adalah saya tidak pamit waktu itu ketika saya udah nyampe di Karawang, karena waktu itu hektik banget ketika mau turun dari bis, itu benar-benar hektik. Jadi terus kebetulan tetehnya itu tuh lagi kayak tidur gitu loh, kayak tidur, jadi nggak enak mau bangunin. Dan paling nyeselnya adalah saya juga nggak minta kontaknya. Saya cuma tahu namanya Teh Mega, udah itu doang di kepala aku. Semoga meskipun jasa Teteh nggak bisa aku balas secara langsung, semoga aku bisa balas jasa Teteh di mungkin ke anak Teteh, ke saudara Teteh dan lain sebagainya, kita nggak ada yang tahu. Dan itulah pokoknya pengalaman saya ke Karawang. Nah itulah ya, itu plot twistnya sedikit. Kita lanjut lagi nih ke main cerita lagi. Kayak saya nyampe di Karawang, alhamdulillah nyampe, dan saya ada wawancara tuh. Waktu itu wawancara dulu kalau mau beasiswa ke kuliah, tapi kayaknya sekarang juga sama ya, tapi nggak tahu kuliah maksudnya wawancaranya di mana. Saya wawancara gitu ya, pokoknya semua berkas-berkas yang saya omongkan itu saya bawa. Itu tips saya ketika saya wawancara beasiswa. Jadi ketika saya bilang, oh saya pernah juara 1 lomba cerdas cermat tingkat provinsi, tingkat kabupaten, itu benar-benar saya bawa semuanya. Jadi ketika saya berbicara itu sesuai fakta, ini Bu, dokumen saya benar gitu. Dan alhamdulillahnya pas pas wawancara, terus beberapa minggu kemudian saya diumumkan lulus beasiswa ke kuliah gitu. Jadi alhamdulillahnya, oke, gue bakal kuliah nih di jurusan Penmas gitu. Soalnya kalau misalnya pun nggak ada beasiswa, saya nggak bakal kuliah sih. Karena ya itu tadi, pesen ibu bapak saya adalah kamu boleh kuliah tapi harus usaha sendiri. Ya udah, saya nggak bisa usaha pakai money, jadi saya cuma bisa usaha pakai otak. Gitu deh. Terus apa lagi sih tadi? Saya itu lupa loh pertanyaannya. Tadi pertanyaan tentang apa sih? Jadi kayak kemana-mana ini ceritanya ya. Ya mungkin itu ya tadi pengalaman saya di Penmas itu sebenarnya banyak banget ya. Nanti mungkin di next pertanyaan ya, kalau gitu ya. Soalnya kan saya udah berapa tahun, ternyata saya di sini saya juga tidak. Dari 2018 sekarang 2026, berapa tahun tuh? Oke, gimana kita selanjutnya? Ada sih pengalaman info semasa kuliah kayak mengikuti lomba apa aja. Ya oke. Mungkin kalau dibilang pengalaman semasa kuliah dan banget ya, mungkin bakal lanjut juga dengan cerita saya sebelumnya gitu ya, karena memang benar secara finansial orang tua saya mungkin
hanya mengirimkan ketika lebih aja, mereka lebih gitu baru saya dikirimin dan itu pun kayak gambarnya ya. Tapi tetap orang tua saya support secara finansial walaupun tidak mendukung gitu ya. Jadi pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswa Unmas khususnya ketika saya S1 gitu ya, saya itu ikut FIMA enggak ya, karena apa? Karena di otak saya adalah gimana saya bisa hidup di negara ini, di Karawang gitu ya. Karena buat beli beras itu kita perlu duit, bukan perlu daun. Nah itu ya, yang ada di otak saya cuma itu, gimana saya bisa hidup, saya bisa ketika orang lain beli buku, saya bisa beli buku juga gitu, atau saya bisa pinjam tapi gimana dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika saya S1, saya itu lebih banyak menghabiskan waktu itu tuh di luar. Saya pernah jualannya di kelas, jualan snack gitu. Jadi snacknya saya beli nih, misalnya snack keripik misalnya sekilo gitu. Nah itu saya bungkusin lagi, ya betul, bungkusin kecil-kecil dan mungkin saya jual ke teman-teman kelas saya doang. Asli saya malu kalau mau jualan. Saya malu jualan di kayak bener-bener ngidernya saya malu, padahal saya masih perlu duit gitu ya. Kenapa itu malu gitu kan? Tapi ya mungkin masih egonya masih tinggi gitu ya, apalagi masih remaja mau akhir gitu ya. Jadi saya masih malu, jadi saya cukup jualan di kelas aja. Plus saya jualan di dosen-dosen. Waktu itu saya nawarinnya ke Bu Ranta, guru mau beli juga. Bener. Jadi waktu itu juga di FIB itu ruang dosen itu masih nyampur gitu ya, masih nyampur semua prodi gitu di luar audit kalau sekarang di situ. Jadi saya jualan di situ, mungkin jualannya cuma berapa bulan aja ya, soalnya udah mood gitu ya, udah bosen ya, biasa lah ya. Nah terus selain jualan saya juga suka kerja part time yang suka nyebarin brosur. Pernah lihat brosur apapun itu saya juga pernah kerja seperti itu. Jadi benar-benar ketika kuliah gitu kan, apalagi kan kuliah kan ibaratnya mungkin 3 hari lah ya efektifnya gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, walaupun kadang Rabunya nggak ada MK, kadang Kamis gitu ya. Jadi Sabtu Minggunya kan saya free nih, jadi ya udah saya kerja part time, saya nyari deh pokoknya kebetulan ada gitu, mau nggak teh nyebarin brosur gitu, kerjanya dari jam 6:30 sampai jam 2 siang gitu. Nanti adalah sedikit fee-nya dan alhamdulillah ya juga ada beberapa gitu ya, jadi saya kerja kayak gitu, kerja part time gitu. Pernah waktu itu nyebarin brosur sekolah Al-Azhar, terus nyebarin kegiatan KCP gitu ya, bahkan sampai sekarang kayaknya masih ada ibu HRD-nya ya. Dan nggak dipanggil lagi dengan sekarang, kayaknya udah kelihatan sibuk gitu ya. Nah itu terus juga kebetulan karena saya bukan di HIMA gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya pun dulu pernah ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMA, baik BEM Univ gitu ya, BEM fakultas juga saya juga pernah ikut. Apa sih yang kayak ada pemilihan gitu loh, Powira ya bagusnya. Pernah dengar Powira kayak pemilihan BEM Seumsika gitu. Nah saya pernah jadi anggota itunya juga gitu. Terus juga pernah jadi panitia seminar nasional, saya juga pernah ikutin. Nah itu mungkin masih di semester awal ya, semester 1-2 deh. Nah selebihnya kesini saya nggak ikut organisasi lagi karena mungkin capek gitu ya, dan saya kan otaknya otak duit gitu ya, jadi gimana nih otak gue bisa jadi duit gitu. Nah jadi saya ngikutin lomba-lomba lah, jadi ngikutin ikut lomba aja deh, registrasinya free nih, cuma perlu otak aja gitu kan, gaya banget ya, cuma perlu otak aja gitu. Jadi ya udah saya ikutin lomba-lomba, saya daftarin apapun itu lombanya yang saya pengen daftar dimanapun. Dan banyak banget sih sebenarnya lomba-lomba yang saya daftarin gitu ya, dan banyak juga yang kalahinnya gitu ya, tapi tetap nggak bikin saya patah semangat. Saya tetap
Jadi betul, jadi motivasi saya buat udah ikut aja, orang kita cuma modal otak doang gitu ya, ngapain sih kayak rugi atau apa enggak gitu. Dan dari situ juga saya akhirnya bisa sedikit-sedikit menang gitu ya. Bahkan waktu itu nih pernah banget yang mungkin menjadi titik balik saya gitu ya, jadi keterusan ingin ikut lomba-lomba gitu ya. Jadi waktu itu ada event kampus di Unsika ini, pernah banget ada event kampus dan itu benar-benar eventnya gede gitu ya. Itu dari BUMN Kopi Kujang, mungkin pernah dengar Kopi Kujang kan salah satu BUMN di Indonesia ya, bener nggak sih? Bener di Indonesia. Nah itu ngadain event di kampus gitu, dan itu ada lomba-lombanya, ada lomba bikin video, ada lomba bikin esai dan lain sebagainya gitu. Dan saya itu kan kalau mau bikin video waktu itu HP saya tidak mumpuni gitu ya, bukan tidak mumpuni apa gitu, karena memorinya habis gitu ya, saya tidak bisa gitu. Padahal saya pun bikin YouTube gitu kan, yang udah maksudnya udah ada basic ngedit apa dan lain sebagainya gitu ya, tapi saya tidak bisa waktu itu. Jadi saya ikut ya udahlah lomba nulis aja gitu. Jadi ya udah akhirnya ikut lomba tulis, dan waktu itu kalau nggak salah temanya mengenai future leadership BUMN. Jadi kalau kalian jadi CEO-nya BUMN, kalian mau ngapain gitu, kalian mau perusahaan ini kemana gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, saya benar-benar nggak tahu sebenarnya ini waktu itu acaranya tuh di hari apa gitu ya. Saya ditelepon lah sama kakaknya gitu ya, kakak panitianya, halo gitu ya, dengan Kak Sunyati katanya. Oh iya Kak gitu. Kenapa Kak, ada yang bisa saya bantu gitu? Oh ini Kak, kakak yang daftar lomba ini ya, lomba esai gitu. Oh iya Kak, bener gitu. Oh iya Kak, selamat Kak ya, kakak juara 3 dan hadiahnya berapa coba? Ada yang bisa tebak nggak berapa? Berapa coba? Udah pernah denger ya? Ya harganya lagi. Hadiahnya itu 10 juta. Dan itu pertama kalinya saya kayak megang duit 10 juta tuh gini ya. Tapi sebenarnya tidak 10 juta banget di tangan, itu enggak sih. Itu hadiahnya ditransfer, dan kita pas hari itu kayak cuman nerima styrofoam yang tulisan selamat 10 juta doang, dan itu yang lainnya belum ada, kayak hadiahnya itu belum ada, nunggu berapa hari dulu ternyata baru bisa cair gitu. Ya begitu. Dan saya speechlessnya adalah ketika saya melihat juara 1, juara 2 itu. Karena apa? Kayak esai mereka itu bagus banget gitu. Dan saya juga melihat judul-judul esai, nggak salah tuh saya juga pernah lihat di mana gitu. Judul-judul esai yang juara 4, 5 juga itu kan ada ya, juara 8 nggak salah. Dan itu juga bagus-bagus banget. Dan rata-rata esainya mereka itu adalah mengenai kayak apa ya, apa sih ya, lupa lagi. Pokoknya ada AI-nya, terus ada tentang revolusi industri 5.0, 4.0, pokoknya kayak gitu deh, yang benar-benar ilmiah. Sedangkan kalian tahu nggak judul esai saya itu tentang apa? Apa coba? Tebak, future CEO. Ada yang bisa tebak? Nggak kebayang. Saya juga sebenarnya nggak kebayang kenapa saya judulnya itu. Judul esai saya adalah Daun Kehidupan. This doesn't make sense. Kamu juga apa gitu? Bener. Judul esai saya adalah Daun Kehidupan. Itu benar-benar daun kehidupan by Sunyati, itu doang. Dan banget ya. Bener. Itu iseng banget sebenarnya, yang penting udahlah ikutin aja, kita nggak bayar, kita gratis gitu, ya udah ikutin dan ngasih judul ya udah sekedar segitu. Tapi mungkin karena isinya yang bagus, menyentuh gitu, mungkin nanti kalau saya jadi CEO saya juga akan menerapkan akhlakul karimahnya, pegawai saya, terus saya bikin di situ, pokoknya mungkin karena tersentuh tadi gitu ya,
dan judulnya juga bagus dan judulnya bagus nggak juga sih sebenarnya, yang maksudnya isinya bagus gitu ya. Jadi saya alhamdulillahnya menang lomba itu. Nah dari lomba itu, oke, kayaknya kamu ada peluang nih Sumi buat menang-menang selanjutnya gitu ya. Jadi ya udah, saya ikutin semua lomba yang saya temuin dan saya ada waktu dan saya bisa. Pokoknya itu intinya. Jadi saya ikutin lomba-lomba, saya apa namanya ya? Tapi rata-rata sih kebanyakan itu adalah esai sih, esai karya tulis gitu ya. Karena kan saya nggak mungkin jadi atlet ya. Walaupun sebenarnya konfliknya saya dulu atlet. Atlet apa coba? Betul. Bener, saya dulu di SD gitu. Saya SMA, bahkan SMA ya, SMA saya berhenti, saya atletik ya, atletik tingkat kecamatan. Bener, saya ngawalin kecamatan gitu, tapi karena mungkin saya capek gitu ya. Aduh, dulu saya suspek banget ya. Ya, jadi saya dulu atlet, tapi saya tidak teruskan karena tangan saya udah mulai cedera. Jadi saya nggak terusin gitu, jadi ya udah gitu ya. Jadi saya larinya ke nulis gitu, nulis lomba puisi, lomba karya ilmiah, LKTI, lomba esai, semuanya saya ikutin. Dan kita kan jurusan PENMAS ya, pendidikan masyarakat gitu. Percaya nggak sih saya ikut lomba mengenai infrastruktur yang mungkin notabene itu untuk anak-anak teknik. Dan tadi karena modal nekat ini lu harus hidup di negara orang, yang maksudnya di negeri orang, ya di Karawang yang bukan apa namanya negeri lo sendiri gitu ya. Ya udah ikutin aja. Masih 10 besar Jun, seluruh Indonesia yang mungkin yang mungkin apa namanya pesertanya itu benar-benar anak teknik, ada ITB, IPB, terus apa ITH, UGM, gila, UI, apalagi gitu. Sedangkan ini dari Universitas Singapura Nusantara. Dan begitulah saya cintanya ke Unsika gitu ya, karena lu harus tahu Unsika gimana gitu. Dan mungkin dari situ juga dulu yang memotivasi saya gitu ya untuk bikin konten. Unsika tuh ada loh, Unsika tuh di sini. Dan kalian kalau misalnya lihat YouTube saya itu semuanya tentang Unsika. Saya tapi benar-benar saya tidak di endorse gitu ya, tidak ada endorsean sama sekali dari Unsika. Kalau Unsika bener, saya tidak ada endorsean sama sekali dari Unsika, tapi memang dedikasi saya pengen orang-orang itu tahu saya kuliah di mana. Unsika tuh bagus, Unsika tuh sebenarnya punya potensi gitu ya, bisa nggak mengalahkan sih, tapi bisa berdiri sama-sama berdiri di tempat yang sama seperti unit-unit yang lain gitu ya, mungkin sudah punya nama yang bagus gitu ya. Ya jadi itulah saya akhirnya, karena sebenarnya waktu itu nggak masuk 10 besar, 25 besar. 25 besar dulu seluruh Indonesia, dan itu pesertanya itu sekitar 100 sekian orang gitu. Berarti itu ada sekian 100 artikel dan saya masuk ke 25 besar itu. Saya dari 25 gila lu masuk gitu. Sampai aja shock banget lah, artikelnya bener atau ya dirinya lagi nggak fokus aja gitu ya. Terus adalah penyaringan lagi ke 10 besar masuk tuh asli ya, memang ada sertifikatnya kalau mau lihat. Beneran. Tapi memang waktu itu saya pun ketika saya bikin esai atau lain sebagainya, saya tidak asal dari otak aja, tapi saya benar-benar cari dulu gitu ya, cari dulu tentang Internet of Things, terus pokoknya gimana sih tempat kendaraan listrik dan sebagainya, bikin infrastruktur dan sebagainya. Dan saya pun kiblatnya adalah pendidikan di luar negeri gitu ya, bukan di Indonesia kalau misalnya bikin esai. Karena apa? Kalau misalnya kita kiblatnya di Indonesia dan juga
konteksnya kan ini nasional gitu ya. Dari di nasional itu pasti perlu hal yang baru gitu kan. Jadi saya carinya di jurnal-jurnal luar negeri. Dari situ saya olah lagi, saya bikin lagi esainya dan ternyata dapatlah itu 10 besar. Dan waktu itu mungkin kegagalan saya adalah saya tidak bisa mempresentasikan. Karena apa? Ya saya nggak tahu. Ya saya itu sebenarnya saya nggak tahu gitu. Saya benar-benar nggak tahu itu tekniknya gimana. Terus ditanya kan, nanti skala ini dengan skala ini sama aku nggak tahu. Jadi saya mentok di 10 besar itu aja. Meskipun saya cuma ngasih di 10 besar itu aja, tapi saya kayak, wih gila loh, masuk 10 besar seluruh Indonesia yang notabene anak-anak teknik itu bukan Penmas, kalau Penmas tuh harus malu gitu ya. Tapi itu teknik gitu ya. Jadi benar-benar apa ya kayak, oke, kita coba lagi yang lain. Dan terus juga waktu itu ada lomba, pokoknya semua lomba yang menurut saya gratis, saya ikutin. Waktu itu juga ada lomba mengenai maritim. Maritim apa sih tentang maritim? Kelautan, bener. Kelautan, saya ikut loh. Saya apa ya, kayak gabut iya, terus butuh juga iya, gitu kan. Jadi itu yang hasilin uang. Kalau yang hasilin uang, terus ya udah yang nggak keluar modal juga. Karena kan kalau kita mau hasilin uang kan kadang kita perlu modal gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya jualan kan saya harus modal dulu gitu ya, beli bahannya, terus saya untuk beli bahannya dan sebagainya gitu lah ya. Dan itu saya mau waktu itu ada juga lomba di Universitas Hasanuddin kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan itu tuh lomba mengenai maritim, dan waktu itu juga grup gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga nemuin gitu ya temen yang sepemikiran. Soalnya saya pernah beberapa kali pun ikut lomba itu yang grup, dan itu tuh butuh orang tapi orangnya nggak sama gitu ya pikirannya, dan itu bagus banget sih. Dan ya jadi pasti kan saya pun kalah gitu ya dua kali ini. Dan waktu itu di lomba maritim lagi-lagi ya alhamdulillah kita bisa menang. Walaupun juara 3 ya apa-apa lah ya, yang penting kan ada duitnya. Benar, walaupun sedikit alhamdulillah. Dan pokoknya banyak banget lomba-lomba yang saya ikutin, mulai yang dari tingkat UNIR gitu ya, saya ikutin lomba-lomba. Nggak pede, bener, udah skeptis duluan gitu ya. Aduh, nanti kalau gue ikut ini, gue menang nggak ya gitu. Ya itu udah lupain aja dulu, yang penting gasin aja, tabrakin aja. Kalau itu prinsip saya dulu sih. Lo tuh masih butuh gitu, lo ngapain malu-malu gitu, lo makan malu, lo lapar gitu. Ibaratnya gitu sih kalau saya dulu ya, karena memang seambis itu dulu saya terhadap kuliah dan mencari uang. Karena saya pun dulu ada prinsipnya, saya udah merantau dan saya usahakan di dalam diri saya sendiri adalah saya tidak meminta orang tua saya untuk mengirim saya, tapi saya yang bisa mengirim orang tua saya. Dan alhamdulillah saya bisa lakukan itu, walaupun Bu ini ada uang cuma 150 gitu ibaratnya gitu ya, untuk beli apa di rumah gitu ya, saya kirim gitu ya Ibu, alhamdulillah. Ya itu deh kalau saya di Penmas gitu ya. Terus itu kan S1 nih, S1 terus udah tuh saya lulus. Saya juga sempat mengalami kebingungan ketika nanti kita lulus di Penmas mau jadi apa. Bener, saya mengalami itu banget. Saya jadi apa ini ya, saya nggak punya koneksi, bapak saya bukan pejabat gitu ya, bukan seorang yang punya kuasa lah ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya ya tanda kutip gitu ya, itu mungkin nanti bisa dicari salah aja. Ya gampang lah ya, ente udah di sono aja gitu ya. Nah itu nggak ada, bapak saya kan memang benar-benar dari seorang petani gitu kan, nggak mungkin saya nyambul gitu ya, mungkin aja gitu ya. Tapi saya nggak punya ilmunya, orang kena panas sedikit aja nggak bisa gitu ya, pakai payung gitu ya. Aduh ya Allah, astagfirullah banget. Ya pokoknya saya nggak bisa itu. Terus saya ya masih meneruskan konten saya di YouTube.
Dan alhamdulillahnya tuh waktu itu dari yang mungkin subscriber saya mungkin dari 1 orang, 2 orang, ratusan, ribuan ya sekarang, dan belum nyampe 1.000, belum puluhan ribu juga belum gitu ya, karena saya nggak aktif gitu ya. Dan alhamdulillah juga pernah monetize gitu, jadi saya pernah dapat uang juga dari YouTube gitu ya. Jadi di sela-sela saya menunggu adanya pekerjaan dan saya mau-apply kerjaan di mana-mana gitu ya, saya bikin konten, saya bikin tips, trik, terus bahkan nyari kos-kosan di Unsika gitu ya. Itu kayak suatu hal yang mungkin menurut kita biasa aja, tapi menurut orang lain itu pasti sangat dibutuhin gitu ya. Jadi saya bikin konten itu, sesambil nyambi itu saya waktu itu ada lowongan jadi sensus penduduk mengenai pertanian. Sensus penduduk, kita mau masyarakat kan, udah ini banget, oke. Dan alhamdulillah keterima. Itu kontraknya cuma 1 bulan, kalau nggak salah emang kegiatan cuma 1 bulan gitu ya. Jadi ya udah 1 bulan itu udah selesai gitu. Dan tiba-tiba waktu itu pas Sapuri tahu, pas Sapuri kan biasa kita ya, waktu itu lagi jadi dekan, ada di dekan, dan saya itu dipanggil karena lihat ada potensi juga di diri saya. Aduh, maaf, tidak sombong, tapi jangan begitu katanya gitu ya. Saya dipanggil, Suni, kamu bisa nggak ke Karawang lagi gitu untuk menjadi asisten saya gitu. Asisten ngajar gitu. Jadi saya menjadikan asisten ngajar waktu itu di tahun 2023, dan saya lulus 2022 akhir ya, Desember itu sudah. Terus bulan-bulan Agustus itu saya ke Karawang lagi, saya menjadi asisten. Terus alhamdulillahnya saya juga akhirnya bisa kuliah S2. Itu sebenarnya di luar rencana saya. Saya sebenarnya pengen banget lanjut kuliah itu ke luar negeri gitu ya. Itu cita-cita saya banget dan itu belum tercapai gitu. Tapi Allah kasih jalan yang lain, tapi kamu gak apa-apa lanjut kuliah dulu gitu ya di S2. Dan saya alhamdulillahnya keterima di S2 di Siliwangi. Dan itu benar-benar di luar prediksi kayak Sumi daftar kuliah ya di sini sama Pak Samri itu benar-benar. Oke Pak, oke daftar. Itu pun yang bayar pendaftaran biaya kuliah saya adalah Pak Samri. Dan saya Pak Samri itu benar-benar berjasa banget bagi saya ya. Dan saya daftar gitu ya, didaftarin. Terus saya tes dan sebagainya, alhamdulillah masuk S2. Dan waktu itu juga ada pembukaan beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu beasiswa berprestasi untuk masyarakat Indonesia yang pengen melanjutkan kuliahnya. Bedanya kalau kuliah itu tadi untuk orang tidak mampu, itu kalau untuk beasiswa unggulan adalah beasiswa yang untuk yang orang-orang punya prestasi. Dan alhamdulillahnya ya, karena ambisi saya untuk dapat duit dari lomba gitu ya, alhamdulillah saya banyak piagam-piagam dan sebagainya yang itu sangat membantu saya untuk nge-apply beasiswa S2 ini tadi gitu. Jadi alhamdulillahnya saya daftar S2 dengan beasiswa unggulan, dan saya tes beasiswa unggulan itu melengkapi semua persyaratannya dan sebagainya. Alhamdulillah nyampe tahap saya bisa lulus wawancara dan akhirnya menerima beasiswa itu. Sampai lulus dibiayain, bener-bener saya kayaknya dari S1 sampai S2 saya numpang hidup banget kuliahnya. Saya dapat beasiswa unggulan itu benar-benar pokoknya dapat uang saku, dapat uang buku, terus dapat uang kuliah juga dibayarin, itu full banget. Terima kasih teman teman, saya akan menagih ke negeri. Iya betul, jadi saya dapat beasiswa itu sampai lulus kemarin alhamdulillah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ya mungkin mengeluarkan uang cuman lagi tidak ada uang aja ketika saya ke Bandung gitu ya, saya PB dan sebagainya itu. Udah akhirnya saya lulus deh, dan saya sekarang lagi menjadi dosen di Penmas ini ya. Doakan saya semoga saya bisa mendapatkan status itu. Karena memang kalau saya tidak mau jadi dosen gitu ya, kita harus sekarang kita lagi di negeri gitu ya, harus PNS atau P3K seperti itu. Dan saya belum berduanya karena menunggu pembukaan gitu ya, dan
Ya, begitulah Penmas menurut saya banyak banget belajar dari Penmas dan saya merasa beruntung banget sih masuk Penmas ya. Kenapa? Saya bukan hanya bisa memajukan diri saya sendiri, tapi saya juga berharap saya bisa membantu orang lain dan saya bisa melihat ya perbedaan orang-orang yang memang masuk Penmas sama orang yang bukan dari jurusan Penmas. Rasa empati masyarakat Penmas itu jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang di luar Penmas. Ya, oke, gimana nih? Udah keluar mana ya? Oke, mungkin harus cerita apa aja sih contoh penerapannya nyata juga dari masyarakat. Oke, contoh penerapan yang nyata gitu ya, Penmas di sekitar banyak banget ya. Kita sebenarnya juga Penmas itu sebenarnya sangat luas tadi ya. Saya belajar ke situ karena penerapan Penmas itu sebenarnya itu antara ada dan tiada. Karena apa? Sebenarnya Penmas itu ada, tapi secara kita lihat itu sebenarnya nggak ada. Artinya apa? Kayak misalnya nih, saya konten kreator ya, saya konten kreator, saya ingin bikin pelatihan ke orang lain gitu ya. Dan itu kan mungkin secara lulusannya dari pelatihan tadi tidak ada kayak ijazah dan lain sebagainya. Iya, gimana nih? Semoga makasih banyak nih Bu. Iya, sama-sama. Untuk mau berbagi. Semoga bermanfaat ya, walaupun ceritanya ngalor ngidul nih sebenarnya ya, ngalor ngidul banget gitu ya. Semoga bermanfaat sih, semoga ya berguna bagi kalian yang nonton ya, tetap semangat. Jangan patah semangat kalian yang masuk Penmas, karena Penmas itu sebenarnya prospeknya itu sangat luas, dan saya pun sekarang mungkin saya sudah jadi dosen misalnya seperti itu ya, tapi saya masih punya mimpi. Mimpinya adalah saya bisa bekerja, kalau nggak di UNICEF atau di PBB atau di WHO ya, kalian juga pasti bisa. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Ibu Cindy telah menyempatkan waktunya. Saya Sagita Azkira Melisa dan Herlis. saya Sumiati. Terima kasih undur diri. Terima kasih. Bye bye.